Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan literasi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai pengelolaan hubungan masyarakat sekolah. Nah, hubungan masyarakat sekolah ini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan utama hubungan masyarakat adalah yang pertama itu untuk mengevaluasi sikap dan opini publik tentang sekolah, dan yang kedua untuk formulasi dan implementasi prosedur sekolah atas komunikasi dengan masyarakat. Lalu untuk mengkoordinasikan program-program, dan yang terakhir untuk mengembangkan hubungan lewat proses komunikasi dua arah. Lalu tujuan utama untuk public relation ini adalah untuk menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi sekolah, memperluas prestis, menampilkan cita-cita yang mendukung. Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan kehumasan dalam proses komunikasi dua arah dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu proses internal atau komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini yang pertama itu memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai sekolah. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kesadaran personil mengenai peran sekolah dalam masyarakat. Lalu yang ketiga menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari peserta didiknya. Yang kedua itu ada komunikasi eksternal masyarakat. Nah, yang pertama itu informasi yang benar dan wajar mengenai sekolah. Lalu yang kedua, kesadaran mengenai peran sekolah dalam tata kehidupan dan pendidikan. Yang terakhir yaitu motivasi untuk menyampaikan umpan balik. Ruang lingkup hubungan masyarakat. Yang pertama itu untuk mengubah citra umum di mata halayak dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh sekolah kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Lalu yang keempat, untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas serta membuka peserta didik baru. Lalu yang kelima, untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat atas rencana program-program sekolah. Lalu yang keenam, untuk memperbaiki hubungan masyarakat sekolah dengan halayaknya. Lalu yang ketujuh, untuk mendidik para pengguna agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam menggunakan lulusan sekolah. Yang kedelapan, untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi orang tua siswa. Lalu yang kesembilan, untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan agar masyarakat luas mengetahui betapa sekolah mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Lalu peran hubungan masyarakat. Peran hubungan masyarakat itu yang pertama ada komunikator. Nah, kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media atau elektronik, lisan, dan sebagainya. Di samping itu, humas juga bertindak sebagai mediator sekaligus persuador. Yang kedua itu ada relationship, yaitu kemampuan peran humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Jadi, humas ini berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, toleransi antara kedua belah pihak, yaitu manajemen atau pimpinan dan halayak. Dan yang ketiga yaitu backup manajemen, yaitu melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain. Itu seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai tujuan pokok perusahaan atau institusi
atau organisasi. Kemudian yang keempat ada good image maker, yaitu menciptakan citra atau publikasi yang positif, merupakan prestasi, reputasi, sekaligus menjadi tujuan utama aktivitas publik relation dalam melaksanakan manajemen kehumasan, membangun citra atau nama baik lembaga yang diwakilinya. Asas-asas humas. Asas-asas humas ini ada 5. Yang pertama itu pemberitaan yang resmi dan objektif. Kemudian yang kedua keberesan intern instansi. Lalu yang ketiga mempertimbangkan dan mengusahakan dukungan publik. Yang keempat melangsungkan hubungan, dan yang terakhir adalah memperhatikan opini publik. Prinsip-prinsip humas pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keterpaduan. Nah, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang disampaikan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua ada prinsip berkelanjutan. Artinya pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental, melainkan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada kesederhanaan, yaitu menghendaki dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikatif, personal maupun kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada prinsip ketercakupan. Nah, kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada prinsip konstruktivitas. Nah, program hubungan sekolah dengan masyarakat itu hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberi konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon yang positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Sekian laporan literasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.